berikan Allah hidayah dan amin, bisa terselamatkan dari siksa api neraka. amin ya Jadi betul saudaraku itu kalau tidak segera login, kasihan nanti bapaknya. Oke, jadi gitu. Gurunda memang kejadian dulu di tanah kelahiran saya itu begitu memilukan. Sangat memilukan. Sehingga itu menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi pelajaran. Bukan cuma bagi saya, tapi bagi kita semua. Bahwa pentingnya kita menjaga diri dan neraka dari kebodohan. Dan terutama kebodohan. Makanya saya sangat terinspirasi dengan teman-teman API, terutama Gurunda ini yang telah membentuk API luar biasa. Kita terus berupaya untuk terus belajar. Makanya Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmizi, innal mu'min la yasba min khairin yasma'uhu hatta yakuna mumtahahu al-jannah. Jadi seorang mukmin itu nggak boleh puas dengan apa yang dia dapatkan. Dari setiap apa yang dia dapatkan nggak boleh puas. Sampai kapan? Hatta yakuna mumtahahu al-jannah. Sampai kita bertemu dengan Rob kita. Saya sapa dulu nih tamu kita, Tony Praposo ini. Bang Tony. Selamat malam, Bang. Ya, Oke, lanjut. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kasus di tempat kelahiran saya dulu itu betul-betul memberikan pelajaran bagi saya sendiri. Saya pribadi ya, dan semoga kepada teman-teman yang lain. Ini akan menjadi pelajaran. Makanya Gurunda saya dulu roadshow itu keliling tuh. Tinggal Sumatera yang belum. Kemarin ini mau ke Kalimantan. Jadi di tema saya itu Gurunda saya membawa satu tema membongkar strategi misionaris dalam memurtadkan umat Islam. Masya Banyak. Allah. Ya. Saya punya tema itu. Saya bawakan dulu sampai dan ini saya bawakan tema itu punya data. punya data dan dalil yang kuat. Dan itu sudah saya berapatkan hasil penelitian saya selama saya Islam. Jadi gini Gurunda, saya punya PR yang sampai hari ini saya akan kita mulai bergerak ini di bawah pimpinan para asatid kita diarahkan tuh. Untuk apa? Tujuan utama kita adalah membentengi akidah umat Islam. Membentengi akidah saudara-saudara kita. Itu yang pertama kita lakukan. Karena kenapa? Hari ini betul-betul aktif. Itu pergerakan ini para misionaris ini luar biasa. Dan harus kita counter itu, Karena yang kami teliti kemarin, Gurunda, itu yang paling banyak itu di media sosial. 40%. 40% di media sosial. Pemurtadan itu dilakukan 40% itu di media sosial. Karena ini media sosial ini kan hari ini dimanfaatkan Gurunda. Karena kan betul-betul sarana yang sangat cepat. Media sosial ini sarana yang sangat cepat. Sehingga para misionaris bergeraknya di situ. Nah, sehingga kami juga ini mulai aktif Gurunda di ini, apalagi ini alhamdulillah ya dengan hadirnya teman-teman API ini luar biasa. Sudah banyak mengkanter dan sudah banyak orang-orang Kristen itu disadarkan dengan apa yang mereka yakini hari ini. Nah, berangkat kemarin, jadi gini teman-teman. Kasus di Poso itu sebenarnya by design. Desain semua itu dari Ambon, kemudian Poso, dan sebenarnya akan merembet ke tempat lain. Alhamdulillah umat Islam itu segera sadar. Jadi ada hikmah kemarin dengan masuknya para saudara-saudara kita kemarin yang dari Jawa masuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Poso kemarin itu luar biasa, sangat luar biasa. Terutama dalam hal akidah ya. Akhirnya teman-teman bisa belajar tentang Islam yang baik dan benar, kemudian menjaga ukhuwah, saling menerima perbedaan pendapat. Nah, sehingga kita bisa bangun kembali, bangkit tuh dari keterpurukan. Umat Islam mampu bangkit dan menghalau tuh. Nah, saya kalau mau cerita itu, aduh ngeri banget. Makanya saya kalau mereka katakan itu mereka agama damai, itu kayaknya salah besar. Salah besar Bang. Agama kasih katanya. Oh, wih.
Aduh. Ya serius ini Gurunda. Saya kalau dengar itu gini Gurunda. Saya kasih logika gini Gurunda. Kalau seandainya umat Islam ini jahat, seandainya umat Islam ini pembunuh, dan seandainya umat Islam ini tidak ada toleransinya, seberapa besar kota Poso? Seberapa banyak penduduk di sana? Kalau seandainya turun dari Makassar, turun dari Palu, turun dari Gorontalo, turun dari Ampana, turun dari Kendari, hitungan detik habis. Rata. Iya, hitungan detik. Tapi lihat, umat Islam itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Diberikan kesempatan kalian untuk bertobat. Karena kita pahami, ketika kami umat Islam mengkoitkan kalian, kita kasih koit kamu, yang untung siapa? Iblis senang. Karena iblis akan bertambah pasukannya dalam neraka. Itu ajaran Islam. Jadi umat Islam ini jangan salah. Kami di pondok pesantren dulu diajarkan jangan dikoitkan mereka. Kalau orang Kristen ini dikoitkan, iblis yang tertawa, iblis yang senang karena bertambah penduduk neraka. Gitu. Jadi jangan salah kalian. Kami umat Islam ini ingin menyelamatkan kalian agar berkurang penduduk neraka, tidak banyak pengikut Lucifer, iblis. Ya, betul. Itu yang kami lakukan. Kalau kami mau 80% umat Islam, berapa lama kita mau koitkan kalian? Hitungan detik kita koitkan kamu semua. Tetapi ustadz-ustadz kita, nabi kita mengajarkan jangan kalian bunuh mereka, dakwai mereka supaya mereka mengikuti Islam selamat dunia akhirat, tidak masuk api neraka. Karena jelas tempat kalian, Allah sudah jelaskan tempat kalian. Innalazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam. Tuh, makanya kami ingin selamat. Khalidina fiha. Kekal selamanya. Iya. Jadi saya Masya Allah ya lihat teman-teman ini yang berjuang di media sosial agar orang-orang Kristen ini bisa mendapatkan hidayah. Artinya kami ini lawan iblis. Kami melawan ini perjuangan-perjuangan iblis. Kami ini Allah hadirkan untuk melawan iblis. Iblis ini senang loh kalau kalian mati dalam keadaan kufur. Senang banget. Tepuk tangan mereka itu. Wah, bertambah nih kita punya pasukan. Dan memang itu tugas mereka. Dan ditangguhkan umurnya iblis itu tidak disiksa di api neraka. Karena itu diberikan tuh. Allah kasih kesempatan. Kalian goda manusia itu supaya ada temanmu nanti di neraka. Nah itu yang kita bentengi hari ini. Supaya kalian tidak ikut iblis. Tapi kok kalian tetap ngotot, ya monggo. Silakan. Kalau perlu kita tendang kalian punya pantat. Masukkan. Iya. Jadi begitu Gurunda. Saya kalau udah dinasehati, dikasih dalil, dikasih ayat, kalau semacam bisa dekat-dekat tuh kita tendang aja sekalian kamu masuk tuh neraka kalian. Gitu. Kalau saya beda, saya beda. Ya, gimana? Saya suruh ke gereja cari pendeta, colok pantatnya, habis itu cium tangannya, supaya bisa membedakan antara parfum dengan ya bau busuk. Ini susah membedakan antara manusia dengan Tuhan, susah mereka. Makanya aku suruh ke gereja cari pendeta. Iya. Biar dia sadar ya. Iya, biar dia sadar. Oh ternyata. Karena kalau mau ditampol beda. Nanti, kalau kita tampol Gurunda kita nanti yang salah. Betul. Nah, itu dia. Dicolok tuh anusnya. Iya. Cium, enak enggak? Biar dia tahu. Oh ini bedanya. Oh. Iya. Betul. Dan parahnya Gurunda, memang pendeta ini nggak bisa ditanya mereka. Saya dulu baru 2 pertanyaan saya sudah disampaikan sesat. Kamu sesat ini. Waduh, lo kok sesat bertanya? Piye iki? Nah ini, ya mungkin betul tadi itu salah satunya solusi gitu. Colok pantatnya. Nanti pendetanya tanya, kamu kenapa? Saya disuruh sama Bang Suma. Gitu. Gara-gara apa? Dia jelaskan lah. Biar sadar. Tapi dia. Sulit juga Bang. Kalau mereka sudah yang namanya terdoktrin, memang kita repot juga ya, kerepotan menghadapi mereka. Ngeyelnya memang seperti itu. Kita tahulah bagaimana menghadapi orang yang ngeyel itu seperti apa. Bagaimanapun juga, Bunda Meli tolong di-mute dulu Bun. Bagaimanapun juga kita mau menceritakan betapa harumnya bunga mawar itu, betapa indahnya bunga melati itu, tetapi pada dasarnya dia sukanya bunga bangke,
Memang sudah kerepotan orang seperti itu. Betul Ya, tidak, Bang? betul. Betul, Nah, betul. dan ini pun salah Sepakat satu itu. nubuatan, Bang. Ini adalah salah satu nubuatan ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat di zaman Nabi Muhammad itu siang malam dia selalu berdoa, dan ada doa baginda Nabi Muhammad yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini adalah salah satu nubuatan. Seperti halnya ketika Nabi Muhammad berdakwah, pada saat itu Nabi Muhammad sangat takut terhadap dua orang Umar. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Umar bin Hisam. Sampai-sampai Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau dua orang Umar ini masuk ke dalam Islam, Islam pasti akan kuat. Dan alhamdulillah, Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam dan beliau wafat sebagai syuhada. Tetapi Umar bin Hisam gagal Nabi Muhammad. Siapa dia Umar bin Hisam? Abu Jahal, si Bloon, si Dongo. Itulah yang dikatakan Abu Jahal. Dan memang harus ada orang seperti itu. Seorang nabi yang sangat luar biasa. Bagaimana mengajarkan Umar bin Hisam. Seorang Abu Jahal diajarkan langsung sama guru terbaik. Guru terbaik langsung diajarkan. Gagal Nabi Muhammad. Apalagi seorang Bang Juma. Zulkifli Abbas kecil. Bang Handi, siapa Bang Handi? Siapa Mahadewa juga? Kecil, Bang. Mereka sudah terpapar sama doktrin, sudah tidak sanggup, Bang, kita, Bang. Sudah tidak sanggup. Betul tidak, Bang Juma? Seperti itu? Betul. Betul. Lanjut. Itulah. Seperti itu jadinya, Bang, ya. Dan tadi menarik sekali ya, pembicaraan mengenai soal, apa sih namanya, kejadian Poso ya. Dewa sendiri memang tidak mendengar ya, Pak Mantan ya. Poso itu seperti apa kejadiannya, dan baru Dewa bisa berbicara langsung dengan orang, bahkan pelaku langsung ini. Bisa dibilang bintang filmnya langsung. Ya sedikit ilmu lah yang Dewa dapat, jadi Dewa bisa menjawab ketika ada yang bertanya mengenai soal Poso. Begitu, Bang. Dan tadi mengenai soal kekayaan, Bang ya, kekayaan. Bahkan, Bang ya, kalau Abang pengen tahu, Bang, Nabi Muhammad itu selalu berdoa setiap pagi, ingin dimiskinkan, Bang. Kalau Abang pengen tahu. Andaikan Nabi Muhammad minta kekayaan, Bang, seluruh dunia ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Bang. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah meminta kekayaan. Nabi Muhammad ingin dimiskinkan. Ada suatu cerita yang menarik, Bang. Ketika ada seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Ibu, bukankah kita semua adalah ahli ibadah? Orang tua, bapak kita itu tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan ibu sendiri tidak pernah meninggalkan sholat. Tapi kenapa hidup kita ini miskin? Kita tidak punya apa-apa." Sampai si ibunya mengatakan, "Ya anakku, kita hidup di dunia ini ibarat kita jalan-jalan. Kita hidup di dunia ini ibarat kita masuk ke supermarket. Kalau misalkan Bang Juma masuk ke supermarket sebagai orang kaya, dia beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tentu itu akan diperhitungkan, akan dihisab. Sementara kita punya apa? Insya Allah pada saat kita meninggal nanti, kita tidak dihisab kekayaan kita, dan kita akan dipersilahkan lancar masuk ke surganya Allah." Alhamdulillah. Seperti itulah jawaban yang sangat bijak dari seorang ibu yang mengatakan kepada anaknya, dia siang malam sholat, tetapi dia hidupnya miskin. Dan ternyata dijawab dengan bahasa yang sangat bijaksana. Sampai-sampai anaknya itu paham. Dan yang namanya harta itu, betapa sulitnya itu dihisab. Ibarat kita masuk ke supermarket, kita tidak beli apa-apa, kita dipersilahkan keluar. Kita dipersilahkan tidak dihisab. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang membelanja? Pasti itu akan diperhitungkan gitu, Bang. Maka dari itu, hati-hati dengan yang namanya harta ya. Hati-hati itu. Dan harta terbesar itu sebenarnya itu adalah keimanannya. Itu adalah harta terbesar menurut saya pribadi itu ya. Menurut Dewa pribadi. Terlepas itu benar endanya, ya mungkin di sini ada yang punya pendapat yang lain. Itu kan harta terbaik itu adalah kejujuran, senjata terkuat adalah kesabaran, kekayaan terbesar itu adalah iman, dan komunikasi yang paling canggih adalah doa. Ayo kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Gitu ya. Oke, sapa tamu dulu, Bang. Ada tamu kita, ada 2 orang kayaknya nih.
Baik, silakan. Host, disapa tamunya dulu, host. Hans, selamat malam Hans. Hans. Nah ini. Hans, selamat malam Hans. Hans. Kepo. Lanjut bang, jadi bro. Makanya teman-teman di bawah jangan jadi moderator di bawah. Ini dipanggil lo nggak ngomong dulu. Iya dong. Jadi santai aja. Ada momennya dipanggil nanti ada spasi gitu loh. Masa orang lagi ngomong diputus. Jadi momennya hilang dong. Ada spasi nanti gitu loh. Udah lah, Bang Andi, biarin lah. Sabar aja. Momen-momen indah bang Jemi, memeluk Islam itu apa ya bang? Sejak dulu dari Kristen membaca Bible sempat menjadi ateis, memeluk Islam itu momen-momen apa itu bang? Apa yang dirasakan? Ada pergeseran akidah itu loh bang. Itu sangat menyentuh hati loh itu bang. Apa yang dirasakan waktu itu bang? Oh, yang paling utama perubahan itu bang, maaf ya, ini bukan, mudah-mudahan ini bukan menjadi suatu aib yang saya harus ceritakan. Saya dulu bang orangnya gimana ya, kata Andre Tunggal, kok orang bejat, orang kurang ajar dipercaya. Iya, masih mendingan saya setelah dari bejat, kurang ajar, insaf, kemudian menjalankan apa yang Allah perintahkan, daripada si Paulus bejat, kurang ajar, pembunuh, perampok, setelah katanya dapat hidayah malah melawan Allah. Nah, di situ kan yang lucunya. Jadi dulu saya bang bejat, kurang ajar dulu saya waktu masih Kristen. Oh, banyak yang saya dulu punya banyak teman, punya banyak anggota lah. Terbilang pasukan lah kalau kayak gitu. Saya di kampung saya itu saya punya anggota kerja itu banyak yang saya bawa sering pakai kerja itu. Karena mereka tahu ini saya. Saya dulu selain mekanik, saya juga kepala mekanik dulu di beberapa bengkel. Di Palu pernah saya jadi kepala mekanik, kemudian di kampung istri saya jadi kepala mekanik. Nah, sehingga ketika masuk Islam itu ada perubahan yang sangat signifikan. Apa yang merubah saya menjadi orang yang betul-betul tidak seperti saya yang sebelumnya? Yaitu iman. Iman. Ini yang betul-betul merubah saya. Contohnya gini bang. Kalau dulu saya sering bangun di atas jam 10, ibunda saya itu kaget ketika saya masuk Islam. Kemarin ibunda saya itu di Jakarta sebulan penuh bersama saya ketika bulan Ramadan, dan sengaja itu saya hadirkan beliau. Saya biayai semuanya, beliau tinggal dengan saya selama 1 bulan full. Ibu saya sampai terheran-heran melihat saya. Dia nanya ke saya, "Nak, kamu mampu ya bangun jam 3 subuh? Walaupun kamu itu kadang jam 11 baru tidur, jam 12, tapi kok jam 3 kadang kamu sudah bangun?" Nak, saya bilang, "Iya, Mak. Sebenarnya saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Tapi karena ini keutamaan kami sebagai orang Islam. Dan ini adalah perintah Allah, sehingga Allah yang mampukan saya. Sebenarnya kalau saya ini nggak mampu, Mak. Saya sampaikan ke orang tua saya, ibu kandung saya nggak mampu sebetulnya, Mama. Cuman ini Allah yang berikan kemampuan kepada saya sehingga saya mampu bangun. Yang dulunya saya jam 9, jam 10 baru bangun, hari ini jam 3 saya sudah bisa bangun." Nah, karena itu keluar biasaannya. Karena ada nikmat. Ada nikmat itu ketika kita menempelkan jidat kita ke tanah itu luar biasa. Gitu. Jadi ketika kita sudah menempelkan jidat kita di tanah itu sangat luar biasa. Ya, nikmatnya di situ. Jadi ada satu nikmat bang. Ini yang betul-betul saya rasakan. Ketika saya sudah selesai menjalankan sholat, ketika selesai membaca Al-Quran, di situ nikmatnya. Itu betul-betul nikmatnya luar biasa. Ketika selesai baca Quran, ketika selesai sholat, itu kalau kita belum menunaikan sholat, itu kayak ada beban berat, kayak ada hutang yang kayaknya, aduh, ini gimana cara bayarnya? Tuh. Itu luar biasa. Itu ada sedikit ada bukan sedikit, daya tariknya tuh. Sehingga saya itu betul-betul saya upayakan. Ketika saya sedang mukim, saya upayakan tidak ketinggalan takbiratul ihram. Itu ketika saya sudah Islamnya. Itu betul-betul saya takut akan kehilangan takbiratul ihram itu. Ketika saya mukim, beda ketika kalau saya safar. Beda. Saya kalau safar itu ya kadang saya memang jamak sholat kan. Tapi ketika saya mukim itu saya upayakan. Makanya kadang teman-teman kalau saya buka komal itu pokoknya kalau sudah mulai salawat ya sudah, saya sudah tinggalkan itu. 10 menit. Pokoknya 10 menit sebelum ajan saya sudah tinggalkan. Saya sudah beres-beres.
Artinya ya saya tinggalkan komal, saya berikan ke teman-teman, ayo dilanjut tuh komal, saya mau sholat dulu. Karena itu yang paling utama. Yang lain itu kan hanya penambah lah. Artinya kita di apa namanya media sosial ini kayak di TikTok kan kita dakwah. Oke, tapi yang harus kita ingat teman-teman, kita dakwah tapi jangan pernah lupakan kewajiban pokok kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bang, perubahan yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Tenangnya itu jauh. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, salah satu mujizat Al-Qur'an itu ini ya. Ini saya sampaikan ke teman-teman. Ini bisa dipakai untuk menyampaikan kepada orang, dan saya juga ingin sampaikan kepada orang Kristen. Salah satu mujizat Al-Qur'an, tidak ada satupun kitab di dunia ini yang digemari, yang dicintai, yang disukai oleh semua negara sekalipun itu bukan bahasanya. Orang Belanda suka dengan Al-Quran padahal bahasa Arab. Orang Jerman suka bahasa Al-Quran padahal bukan bahasa Jerman. Orang Indonesia senang suka sama Al-Quran padahal bukan bahasa Indonesia. Tuh. Orang Cina, bayangkan tuh, orang Cina kebenciannya terhadap Arab. Orang Amerika benci terhadap Arab, tetapi mereka senang dengan Al-Quran padahal bukan bahasa negaranya. Dan yang paling luar biasa, bukan bahasanya, bukan kitabnya, tetapi itu dihafal oleh paling banyak manusia di dunia ini. Tidak ada kitab di dunia ini yang dihafal oleh jutaan umat manusia kecuali Al-Quran. Tidak ada satupun kitab. Silakan tunjukkan saya satu kitab. Kitab apa saja itu yang dihafal oleh jutaan manusia, bahkan setiap negara ada penghafalnya. Allah taruh tuh, Allah adakan di setiap negara itu lebih dari 10 orang. Bahkan mungkin ratusan orang penghafal Al-Quran 30 juz. Itu salah satu mujizat, jangan main-main. Iya, jangan main-main. Itu salah satu mujizat Al-Quran yang Allah berikan. Sebagaimana Allah telah menjamin Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kami menjamin Al-Quran ini dan kami menantang siapa yang bisa membuat kitab semisal Al-Quran. Kalau kalian tidak mampu membuat satu kitab seperti Al-Quran, silakan buat 10 surah. Kalau kalian nggak mampu buat 10 surah, silakan buat 1 surah. Nah bayangkan 1 surah nih. Saya kasih contoh surat Al-Fatihah. Ada nggak yang bisa buat 1 surah seperti surat Al-Fatihah? Yang orang tidak pernah bilang bosan, dibaca 17 kali sehari minimal. Dan tidak pernah orang bilang, saya bosan baca Al-Fatihah kalau sholat. Ada nggak? Nggak ada. Ya, ini fakta, ini keluar biasaan, ini mujizat Al-Quran. Bayangkan Allah suruh bikin 1 kitab, nggak bisa. Bikin 10 surah, nggak bisa. Bikin 1 surah, nggak ada yang mampu. Ada nggak yang mampu bikin semisal surat Al-Fatihah? Kemudian itu tiap hari dibaca oleh pendeta. Dulu ada Bang. Dulu ada yang bikin dulu ada namanya Anisoro bikin namanya True Furqan, tapi nggak laku, langsung mati orangnya. Langsung mati. Kalau di Bible Bang ada doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu pun dibaca 1 minggu sekali. Yang baca yang pergi ke gereja saja, yang nggak pergi yang nggak baca. Itu pun kadang pergi ke gereja nggak baca lagi sampai di sana. Itu. Bayangkan itu. Nah ini Allah kasih nantang, nggak bisa. Mereka mau coba bikin tapi memang nggak akan bisa, nggak akan mampu. Ada nggak orang Islam? Saya mau sholat tapi saya nggak mau baca Al-Fatihah. Oh nggak sah sholatmu, nggak diterima sholatmu. Luar biasanya. Nah, itu yang saya rasakan. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita dekat dengan roh kita, segala masalah itu dikecilkan sama Allah. Kecil bagi Allah masalah itu. Apa yang kamu susahkan di hadapan Allah? Ketika kamu menjalankan apa yang Allah perintahkan, sudah serahkan sama Allah. Bagiannya Allah itu. Karena Allah tidak pernah perintahkan kamu untuk kerja banting tulang. Yang Allah perintahkan kamu beribadah kepadaku. Kalau kamu sudah beribadah, aku langgengkan segala urusanmu. Tapi gini Bang, dulu abang kan masih Laskar tuh, Laskar Kristus. Bukankah lebih tenang Bang kalau misalnya abang mengkonsumsi ciu, enjoy, lebih tenang mana Bang? Tenang sesaat Bang. Oh, bukan tenang sebetulnya. Apa itu Bang? Lagi dininak bobokan sama setan. Oh, itu. Tapi kan tenang juga Bang, nyantai kan enjoy party itu. Tenangnya, jadi gini Bang, tenangnya beda. Gini, ketika kita minum cap tikus itu, ketika kita selesai, besoknya sadar nih, ada ketakutan, takut kita, aduh, saya udah kapok kayaknya minum cap tikus. Beda ketika orang baca Al-Quran, ketika dia baca Al-Quran, bukan kapok. Dia bilang, aduh, kapan lagi ya waktu saya bisa baca Al-Quran ya? Kapan lagi ya saya bisa ada waktu bisa baca Al-Quran? Orang itu mencari waktu. Ketika free, dia baca lagi Al-Quran. Ketika free, baca lagi Al-Quran. Coba orang yang minum cap tikus, ada nggak? Kalau lagi free, minum cap tikus lagi nih. Ketika free, minum cap tikus lagi nih. Nggak ada.
Iya, itu bedanya. Makanya mujizat Al-Quran itu luar biasa. Dulu saya waktu masih Kristen itu, kalau udah minum cap tikus besoknya itu, saya pernah dulu minum. Saya tidak bisa pungkiri. Kalau sudah minum besoknya, saya nggak mau lagi, kapok saya minum cap tikus. Kecuali teman paksa. Nah, bayangkan dipaksa untuk minum baru mau. Tetapi Al-Quran ada nggak orang yang harus kamu baca Quran? Dipaksa, nggak ada. Betul-betul datang dari hati kita, keinginan kita, rasa sadar kita, betul-betul ingin berkomunikasi dengan Allah, baca Al-Quran. Nggak ada. Seketika baca Al-Quran, selesai baca Al-Quran, ada nggak orang selesai baca Al-Quran langsung teriak-teriak keluar dari rumahnya, ngamuk dia. Kamu kenapa? Saya habis baca Quran. Ada nggak? Nggak ada. Tapi coba orang habis minum cap tikus, habis minum alkohol, langsung teriak-teriak keluar rumah, nyari orang, mau ribut, mau berkelahi. Nah makanya terjadi kerusuhan di Poso ya karena itu, karena cap tikus. Mabuk keluar. Iya. Coba tanya, kerusuhan Poso itu penyebabnya apa? Baca Quran atau karena cap tikus? Ya karena orang habis play itu kan, ya tujuannya ingin rese kan? Iya, orang kalau sudah mabuk hilang akalnya, ribut sudah bawaannya. Nah, Nggak itu bisa, bedanya. nggak bisa membeda yang mana ibu yang mana istri ya? Nggak bisa lagi, udah mabuk, bapak sama anak udah nggak tahu, gas. Nah, ini bedanya. Makanya kan saya sampaikan ke teman-teman, pembuat keonaran itu adalah para pencinta minuman keras, para pencinta homoseksual, para pesundal. Itu tuh pembuat keributan. Nggak ada Al-Quran pembuat keributan. Lihat di pondok-pondok pesantren itu. Orang kalau sudah baca Al-Quran itu tenang dalam rumahnya. Dia kalau sudah baca Al-Quran bang, khusyuk banget. Makin terbawa tuh. Betul-betul dia tenang. Tapi coba lihat. Orang kalau sudah kena cap tikus, 1 gelas, 2 gelas, udah ribut. Orang kalau sudah baca Al-Quran 1-2 ayat, makin tenang dia, makin khusyuk, makin adem. Setelah baca Al-Quran, waduh tenang hatinya. Tuh, keluar, ngomong sama istri baik-baik yang tadinya. Coba ya, ini praktekkan ya teman-teman ya, praktekkan ini serius. Ketika kalian marah sama istri kalian, betul-betul emosi kalian tinggi, tangkap Al-Quran, ambil Al-Quran. Langsung ambil Al-Quran, baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah duduk. Nggak usah banyak, 1 menit aja. 1 menit aja. Anda baca 2-3 surah, langsung tenang itu. Iya, Anda baca bukan surah, 1-2 ayat. Baca 1-2 ayat, pasti langsung tenang. Coba ada nggak kalau seandainya orang yang berkelahi sama istrinya, kemudian dia minum alkohol, pasti ribut itu. Ya, itu bedanya. Saya praktekkan ini bang. Ketika kita lagi marah, gundah gulana, baca Al-Quran. Tenang banget, ada solusi. Kayak kita itu diberi jalan sama Allah, nih solusimu. Iya, ini coba dipraktekkan itu. Ketika nanti misalnya lagi berantem sama istri atau marah sama anak, ambil Al-Quran, baca 1 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Udah, insya Allah tenang. Insya Allah tenang. Bukannya ngambil cap tikus bang, bukannya ambil cap tikus biar nyaman. Itu ambil cap tikus, 2-3 menit ke depan atau setengah jam udah, dengar itu. Kalau bukan piring terbang, pintu bang bung itu. Ini kenyataan, ini fakta. Iya hilang akal. Ya karena hilang akalnya, nggak bisa terkontrol. Nah, maka untuk mengontrol akal manusia, untuk mengontrol perasaannya, untuk mengademkan hatinya, menenangkan jiwanya, baca Quran. Itu kalamullah. Baca pasti tenang. Ada nggak orang sementara habis dia baca Quran langsung keluar ngamuk-ngamuk di jalan? Siapa? Siapa mau ribut dengan saya? Nggak ada. Kamu ngapain? Kenapa? Saya habis baca Quran. Oh ini kayaknya habis baca Quran ini. Nggak ada. Biar mau dicari di mana itu. Orang yang ribut di Papua sana, yang nembak tentara, yang nembak polisi itu, nggak ada yang para pembaca Quran di situ. Ya udah. Nggak ada. Ya. Dulu ingat cerita gini bang. Ada 2 ekor ular bang sepasang. Sepasang ini bang. Jantan sama betina. Ya. Nah si ular jantan ini dia merasa kehausan bang. Dia pengen minum. Carilah dia air minum. Ketika dia mencari air minum, nggak taunya dia ketemu cap tikus bang. Di botol itu, dia pikir itu air putih. Nggak taunya cap tikus. Astagfirullah. Diminum sama dia bang. Begitu diminum, teler si ular ini. Teler. Pulang dia ke rumah, ke sarangnya. Begitu ngeliat istrinya meninggal. Ngamuk dia di situ bang. Nggak taunya itu peralon bang, bukan istrinya. Dia pikir istrinya. Astagfirullah. Soalnya bininya kok kagak gerak-gerak bini gua ini. Nggak taunya peralon itu. Astagfirullah.
Hilang akal. Hilang akal. Bercanda itu ya. Bang, disapa dulu Bang. Rai siapa ini ya? Raymond. Oh, host disapa dulu. Raymond, selamat malam. Raymond. Raymond, selamat malam Raymond. Oke. Lanjut, Bang. Kayaknya ini enggak ini. Mungkin lagi tidur dia. Jadi gitu Bang, memang luar biasanya Islam. Memang Islam ini ibarat mobil gini. Luar biasanya Islam itu ibarat mobil, ada remnya, punya rem. Jadi bisa dikendalikan ketika lewat lampu merah, ada lampu merah di rem, ada penurunan di rem. Tuh. Nah, kalau tetangga kita ini, para oten-oten ini ibarat mobil yang nggak punya rem. Main hajar saja, tendis gas, pang, pung, pang, main tabrak saja. Ya, dengan dalih, oh, kami sudah ditebus dosa-dosa kami. Kan ngaco. Jadi gitu, sedikit memang pengalaman. Sebetulnya kalau saya cerita yang lebih ekstrim tentang poso itu jangan dikomal kayak gini. Jangan. Ini kasihan yang punya komal. Kasihan, ini sudah berapa kali korban ini ambulans Oten ini. Saya baru lihat lagi. Kalau Oten itu nekat Bang. Nekat. Betul. Dewa kemarin sempet Bang ya, sempet yang namanya nyindir mereka gitu ya. Punya penyakit apa sih? Punya penyakit yang namanya tekanan darah tinggi. Dewa menyarankan kepada dia untuk makan garam. Makan garam aja yang banyak Pak. Sampai Dewa dimaki-maki sama dia. Dewa dimaki-maki. Kok yang namanya tekanan darah makan garam? Justru harus dihindari yang namanya garam. Dewa bilang begini, kenapa Bapak harus takut makan garam? Apa yang ditakutin sama orang Kristen? Orang berhenti makan garam karena takut tekanan darah tinggi. Ya kan? Berhenti makan manis karena takut penyakit gula. Tapi kenapa Bapak tidak berhenti ketika Allah memerintahkan kepada Bapak, jangan makan babi, Bapak masih makan babi. Kenapa masih nekat, Pak? Saya sendiri tuh, Bang. Sampai akhirnya dia diam di situ, Bang. Diam di situ. Perintah manusia Bapak takut. Sementara perintah Allah mengatakan, jangan makan babi, diembat juga babi. Jangan minum minuman keras, diembat juga minuman keras. Apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini saya warga Islam. Ini di sini kita kan bicara tentang Islam, bicara tentang Kristen. Ini kalau saya lihat ini tadi bagus banget. Cuman di sebelahnya lagi RK itu hina Islam. Gimana toh? Nah ini Bang Juma ditantang. Aku hanya ingin menyampaikan sama Bang Juma. Bang Juma dibilang, kan saya masuk kembalnya, terus saya tanya, pernah lawan Bang Juma nggak Bang? Aduh Bang Juma mencret lah di sini. Kayak tanya gitu. Jadi ya kita yang di room sana itu Islam dibantai habis. Nah di sini kan, kalau di sini ya, kalau saya lihat perdebatan di sini ya ndak ada ya Kristen yang berani lah, atau ya pada mencret lah. Nah sekarang Bang Juma lah, tolong bisa ke room sebelahnya Bang RK atau nggak usah ngatur-ngatur Bang, nggak usah ngatur-ngatur di sini. Kalau dia mau dia suruh datang aja ke sini. Abang bisa ngejamin nggak kalau misalkan Bang Juma naik ke sana nanti bakal adil? Bisa ngejamin nggak Bang? Nah, itulah saya diskusi melihat antara Bang Juma dengan orang-orang Oten Bang, satu pun juga tidak ada yang adil Bang. Kalau Abang pengen tahu, ya Bang Juma di mute, dibuka, di mute, dipermainkan Bang Juma itu. Ketika mereka bertanya, Bang Juma menjawab seolah-olah mereka tidak butuh yang namanya jawaban. Untuk apa kita menerangkan kepada mereka? Lebih baik blokir aja mereka, ya. Bagaimanapun juga mereka menghujat Islam, menghina Islam. Bagaimanapun juga mereka menghina Allah, tidak akan ada satupun orang yang akan murtad Bang. Nggak akan ada. Tapi lihat bukti di lapangan, ya. Berapa banyak orang yang mualaf sama Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mereka itu diskusi mencari menang, bukan mencari benar. Mencari menang. Diskusi lintas agama itu bukan mencari siapa yang benar, siapa yang menang, siapa yang kalah. Bukan mencari kemenangan ataupun kekalahan. Karena diskusi antara Islam dan Kristen tidak akan pernah ada yang mengakui siapa yang menang, siapa yang kalah. Tidak akan pernah. Mau sampai kiamat pun juga. Ya. Kita dalam berdiskusi itu mencari yang namanya kebenaran. Mencari yang namanya jalan keluar. Itulah makna dari diskusi. Mencari jalan keluar, mencari yang namanya kebenaran. Ya. Bukan adu jotos ya. Kalau mau adu jotos mah gua aja. Suruh siapa kek, terserah lah. Jadi teman-teman tadi yang satu saya turunkan karena Anda foto profilnya itu sangat riskan. Di YouTube riskan, di sini bisa kena rungkat. Jadi ganti dulu foto profilnya, jangan ada kayak gitu. Pak Darson, selamat malam. Halo, kepencet. Ya, Kepencet. pencet ya, ngomong itu mah. Turun aja. Ada yang mau disampaikan? Enggak. Kenapa? Kepencet. Siapa tahu ada unek-unek apa gitu, mungkin Oh ada. iya, tadi dikatain gila oleh Edis. Oh, kira-kira ada mangganya. Gara-gara aku omong itu Al-Quran dan sains bisa kau lawan ya. Profesor doktor aja mualaf gara-gara itu. Dia bilang gila profesor doktor mualaf katanya. Mualaf tuh bukan profesor doktor. Aku nggak tahu juga omongan dia tuh apa. Aku yang gila apa dia yang gila? Ya ibu juga kalau ngadepin dia sama-sama geblek bu. Iya, aku kesel dia itu ngomongnya kayak anak TK, tapi orang percaya semua. Kayaknya aku mau udah ngalahin dia, tapi nggak taunya aku Ibu dikeroyok. bertanya ke dia, cari satu profesor yang murtad di Islam. Cari satu aja bu kalau ada. Saya bisa menunjukkan nama-nama orang Kristen, profesor, beliau mualaf. Saya bisa menunjukkan buktinya bu. Ada nggak buktinya? Profesor di dunia bergelar profesor Islam, ada yang murtad nggak? Nggak ada bu, satu pun juga. Iya. Nggak ada. Ada Wak satu, Profesor abal-abal, si Udin. Iya benar. Itu profesor gila. Itu Nah, lihat aja. aja dulu di fakta di lapangan bu ya. Fakta di lapangan seperti apa? Kisah antara murtad dan mualaf. Lihat nasibnya Saifuddin Ibrahim. Bagaimana dia sekarang? Gembel. Jadi Gembel, pengemis stres, sekarang itu. HIP. Nah, dia murtad kan? Bagaimana Kena MKC azab. bu? MKC bagaimana? Sekarang dia di kursi roda bu. Sekarang lumpuh, hidupnya di penjara. Bagaimana dengan mualaf? Lihat Itu Donditan. Bu. Ustadz Yahya Lihat Waloni Donditan. keren banget. Yahya Waloni. Natalia Kayak Iriani. orang-orang zaman dahulu yang superhero. Bukti ya ada mantan laskar nih bu. Tuh. Ih keren banget abang ini, mantan laskar ini. Dulu kalau dia mau maju ke medan tempur, dia minum ciu dulu. Gitu. Kadang enggak ya, iman aja. Minum ciu dulu. Nilai ta'ala sekarang kan. Kalau umat Islam itu sebelum ke medan itu ya berdoa kepada Allah. Kalau dia enggak, minum ciu dulu. Iya karena nggak ada pegangan, nggak ada pegangan. Dulu gue inget ini ya, dulu kisah ini kisah pribadi bu ya. Dulu kan waktu zaman SMA kan ada zaman tawuran gitu ya, zaman tawuran. Nah pada saat zaman tawuran, Dewa sering baca Al-Fatihah sama surah Al-Ikhlas itu. Takutnya nanti mati, Dewa sahid dia tadi. Sahid, tapi tawuran ya. Tawuran. Tapi enggak juga. Pikiran bocil ya. Ya bocil itu. Bukan Tapi bocil alim ya, bocil alim. bukan di situ penempatannya beda gitu loh. Tapi dia sudah agamais biarpun bocil. Bukan membaca Al-Quran dulu untuk membuat kerusakan, enggak. Tapi mempertahankan harga diri. Membela negara, membela agama. Itu baru. Kalau minum dulu, kalau baca Al-Quran dulu baru tawuran. Bang Dewa enggak udah benar, ini Dewa. sudah ada bakat itu untuk jadi apologet. Masih bocil aja sudah baca Al-Fatihah ya tawuran.
Sudah ada Dulu bakat itu. Tapi itu intermezzo. Daripada nggak ada, daripada pegangannya ciu, wah ya mendingan itu dikit lah. Iya benar. Keren bangnya, Bang Dewa keren. Ya kita sambit dulu nih tamu yang baru naik nih. Sambit ya. lagi, sambut. Aku turun ya. Waalaikumsalam. Iya Bu, Batar. Iya turun aja. Assalamualaikum, Ya, Bu. Kang Dewa, salam kenal, saya dari Salam. Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma ada Bang Juma? Ada Kang, kumaha Kang? Hoyong disapa ku Bang Juma. Ya mangga atuh disapa. Assalamualaikum Bang Juma. Kumaha Damang? Waalaikumsalam Damang. Wah, Bang Jumanya lagi di mute ya, Kang Handi. Ya di situ mah. Saya pengen masuk, cuman pengen nyapa Bang Juma aja sih Bang Handi. Udah beberapa kali ngirim permintaan, baru kali ini saya masuk. Ya udah ketemu nanti tanggal 16 di Bandung. Siap Kang. Teater. Saya asli Bandung Kang. Langsung 16 ke teater pagi-pagi udah ya, teater. Pendaftaran itu sama Kang Dewa ya? Atau sama Bang Handi langsung? Penggores. Oh Bang Kores. Nanti Bang Juma bakal hadir lihat juga, Bang Andi mau balet nanti. Kan Bang Iya, Andi benar. mantan ini atlet Bang balet. Juma hadir juga ya? Saya kan pelatih senam. Oh, nggak ada Hatur hotelnya, Dewa nuhun turun dah. sadayana ambil Dewa tos cari hotel dulu ya Bang Andi ya. Iya, iya, Wak. Iya, Wak. Hatur nuhun Kang Handi. Apa bulan? Ya, Sami-sami Kang. dari Ya, mangga dilajeng deh ya, abi turun deh Kang. Ya, sama. Mangga. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandri Yanto. Oh my god. Ya udah kalau begitu kita nggak ada hotel lagi naik deh. Kalau Bang Juma ada di atas pada malas dia naik serius. Gue ada di atas. Makanya itu saya jarang loh naik kalau saat-saat komal sudah itu saya jarang naik. Kecuali sudah berlangsung ada kredit itu saya baru naik untuk menetralisir gitu. Kalau manteng di sini di atas ya paling orang-orang nekat aja yang naik. Gak apa-apa lah ya. Ustaz Tata? Ustaz? Tidur. Gimana Tat? Di pesantren itu Tat ada nggak sih hukuman itu apa itu namanya setor ayat? Ada nggak Tat? Ya, kalau pesantren kan ada jurusan masing-masing, ada tahfidzul Quran. Justru kalau udah misalnya ya sehari itu berapa lembar, kalau udah nyetor ya dihukum. Iya betul. Ada ya istilah itu ya. Aku masih ingat Tat, setor ayat gitu loh. Kalau misalnya lu nggak setor ayat ya dihukum. Iya benar-benar kita serius gitu ya Tat. Iya, makanya rata-rata tahfidz itu ya 2 tahun, kalau yang cerdas 1 tahun gitu. Ayo teman-teman di bawah ada nggak yang mau menjadi santrinya Ustaz Tata? Silakan mengarah ke Pasuruan. Yang di Jawa Timur ayo kalau mau berguru. Jadi sebelum kita tutup ya benar ya Tat, artinya Al-Quran adalah betul kata Pak Jimmy tadi adalah Al-Quran itu pengobat apapun itu. Artinya ya mukjizatnya memang sangat karena setiap orang menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan apapun itu cenderung ke Al-Quran gitu ya. Kenapa bisa demikian Tat? Terbukti sekarang, tapi dulu itu nggak pernah meneliti loh Nabi kita bahwa embrio dalam kandungan berbentuk aloka, terus ada gunung Merapi di bawah lautan dan seterusnya itu Tat. Belajar ini 2 ayat. Kenapa ini. susahnya? Tamu. Gimana? Tamu. Oh tamu dulu ya. Nitex. Halo brother. Nitex.
You listen to me, Lites. Open your mic. Buka mic mau buat lama rupa. Tuh, bahasa Inggris campur bahasa Bugis tuh. Gimana itu Bulan? Tuh Raja Akal tuh, silakan. Bahasa Inggris nggak denger, bahasa Bugis kagak denger. Apa sih maunya? Coba host di Sambi tuh. Bang Raja Akal, selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bahasa Bugis saya bang, teman-teman di bahasa orang Bugis. Bugis Boni. Silakan Raja Akal, ada yang tidak ingin disampaikan? Mau tanya bang. Silakan. Sama Bang mantan Laskar. Itu alasannya pindah dari itu apa bang? Kan lebih rumit itu bang dari Oten ke Islam. Semangat dong nanyanya, ini lemes banget apa? Diulang. Lebih banyak ini peraturannya itu kan bang, kayak sholat apa. Kalau di Oten kan lebih nyantai itu bang. Kenapa itu bang? Udah dijawab tadi. Udah dijawab tadi itu. Oh iya iya. Memang di Oten nyantai dia, bahkan menikmati. Tapi itu kenikmatan sesaat. Artinya apa? Ya lebih cepat nanti iblis mencari teman di neraka. Itu udah dijawab tadi itu. Iya iya. Bang Andi sebelum satu ini boleh nyapa ini Ustadz Tahta. Boleh silakan bang. Tak langkong Ustadz. Ya lanjut, masih hidup. Sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Lanjut. Alhamdulillah. Sehat selalu Ustadz Tahta. Siap. Nikah terus apa Bang Zuma aslinya nikah Ustadz. Lu mah kayak radio lu, sapa-sapa doang. Iya kan pengen disapa memang bang, sama Bang Zuma, sama Ustadz Tahta juga. Kayak radio zaman dulu, sapa dulu baru minta lagu. Iya sudah bang, lanjut dulu bang. Oke. Bang Zuma tidur kayaknya sudah. Oke, ntar dulu, udah cukup ya. Ini ada murid saya nih dari Maluku. Nyereng Ustadz Tahta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Lanjut. Ini murid kita nih Ustadz. Namanya Satya tadinya, sekarang namanya Muhammad Reski. Ya, Abu Bakarnya atau Umar bin Khattab dari Maluku. Assalamualaikum Muhammad Reski. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lancar dia Tat sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi udah benar-benar memeluk Islam ya? Udah belajar sholat? Udah Ustaz, insyaallah Islam itu adalah sesuatu hal yang saya bisa pertaruhkan nyawa. Saya sudah wakafkan nyawa saya untuk. Masya Allah. Padahal pertama masuk Komal itu masih rada-rada menuhankan Yesus. Masih rada-rada percaya apa itu namanya, penghapus dosa di tiang salib gitu. Tapi seiring mendengarkan Bang Juma, penjelasan Ustadz Tahta, Ustadz Hanafi, alhamdulillah beliau banyak perubahan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Store ayat dulu, store ayat. Belum banyak hafalan Ustadz. Memang ternyata itu ada istilah saya pernah dengar gini Pak Ustadz. Kalau sudah tua itu bagai menulis di atas air, ya. Tapi saya tetap belajar terus Pak Ustadz. Ya udah, store ayat apa yang baru yang dihafal? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru itu aja Pak Ustadz. Coba diulang lagi deh. Silakan. Nanti saya mau mendengarkan. Udah apa ya? Banyak nanti belum mendengarkan. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kecil suaranya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kecil ya? Kecil ya Ustaz. Kecil. Ya coba ya kecil, diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gimana Ustaz? Gimana Ustaz Tata? Ya, bagus. Masya Allah. Al-Ikhlas Ustaz Ya. bisa nggak? Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gimana Ustaz? Nah, jadi kalau mualaf itu yang penting panjang pendeknya ada benar. Itu udah Saya coba benar. Ustaz. Saya coba belajar terus meskipun memang kita belajar di saat tua itu bagai. Jadi Bang, suaranya gulu-gulu ya? Suara saya hilang-hilang ya Ustaz? Ya, itu baru bagus. Baru beberapa hari memeluk Islam langsung mengatakan aku mewakafkan nyawaku untuk Islam. Masya Allah. Tapi ada yang kemudian menjadi kesedihan saya yang paling dalam Ustaz. Apa tuh? Saya telah selamat tapi keluarga saya Ustaz. Dia apa? Saya telah selamat tapi keluarga saya Ustaz. Oh ya, oke. Gimana itu Ustaz Tata tuh? Ya kenapa? Kenapa keluarganya? Dia kan keluarga masih oten semua. Iya. Ya berdoa Yang aja. bikin saya Mudah-mudahan mereka dapat hidayah seperti aku gitu. Amin Ustaz. Itu dalam doa saya Ustaz, insya Allah. Hal-hal itu saya sedih sekali Ustaz. Saya telah mendapatkan kedamaian, mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian saya merasa saudara-saudara saya jika nanti kelak Allah memanggil saya dan jika menempatkan saya pada surganya, tapi saudara saya, orang tua saya itu ya Allah, saya tidak tahu gimana ya Ustaz. Kadang saya menangis. Masya Allah. Mbak, coba sharing dulu ke Bang Jemi. Bang Jemi, ini adik kita dari Maluku ini baru beberapa hari syahadat ini. Bang Jemi masih memantau? Boleh salah 6 hari ya Ustaz. Ya, silakan Bang Jemi diri. Sharing-sharing lah. Insya Allah masih mantap. Ya jadi gini Ahuna siapa? Muhammad Tersi. Ini sudah udah kenalan sama beliau. Alhamdulillah, masya Allah ya. Luar biasa. Baru 5 hari Al-Fatihahnya sudah mantap. Al-Ikhlasnya tadi udah masya Allah, tinggal dilanjut hafalannya. Soalnya kalau seandainya mau sekolah, insya Allah sih kami dari pihak yayasan bisa saya coba lobby pondok-pondok bisa disekolahkan, apalagi di pondok pesantrennya Ustaz Tahta itu mungkin bisa ke situ lebih mantap lagi tuh. Udah berkeluarga ya Bang ya? Belum ya Bang? Pernah Ustaz, pernah. Jadi saya pernah berkeluarga tapi pisah, dan kemudian sebelum saya memeluk Islam saya telah bertunangan juga Ustaz. Saya telah gitu ya? mengenal perempuan, tapi setelah saya memeluk Islam, saya masuk dalam Islam, saya jadi bingung Ustaz. Calon saya itu memang dia kuat juga untuk untuk akidahnya di sebelah. Jadi kayak mana Ustaz? Saya bingung. Sementara saya tidak mungkin menjelaskan karena memang ini berbenturan dengan internal saya sendiri. Ya. Ya kalau saran saya gini Bang, saran saya yang pertama dalami Islam dengan yang sebaik-baiknya. Apalagi Japri Ustaz Tahta itu minta nomor WA-nya, timba ilmu ke beliau, dekati para ulama. Demi Allah itu luar biasa, itu salah satu kiat-kiat kita menjaga hati kita. Menjaga hati itu saya baca dalam kitab Tazkiyatun Nafas. Di kitab Tazkiyatun Nafas itu luar biasa itu kiat-kiat kita menjaga hati kita. Salah satunya itu mendekatkan diri kepada ulama, mendekatkan diri kepada tolabul ilmi. Dengan cara seperti itu insya Allah hati kita akan terjaga. Nah kemudian jangan pernah lupakan mendoakan mereka. Itu doa itu senjata paling ampuh, senjata umat Islam paling ampuh, itu nggak ada yang lawan doa. Doakan orang tua kita, doakan calonnya tuh. Kalau saya saranin berikan penjelasan, maaf ya nona, saya tidak bisa pacaran lagi. Dalam Islam itu sih aturannya sih hukum Islamnya nggak boleh pacaran. Pacaran itu setelah nikah. Dalam Islam itu gini, saya sedikit menjelaskan. Dalam Islam itu ketika kita mau menempuh suatu pernikahan yang insya Allah diridhoi oleh Allah, yang pertama kita ta'aruf, kemudian kita nazor, kemudian hitbah baru akad. Nah akad itu baru pacaran. Itu akan dinikmati itu bagaimana indahnya nanti sebuah pernikahan.
Kalau kita menempuh sesuatu itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau sudah pacaran, cicip sana, cicip sini, insya Allah itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Itu saran saya yang pertama. Yang pastinya ketika kita ingin iman kita bertumbuh, itu pasti diuji sama Allah. Pasti diuji dulu. Akan diuji kita untuk menaikkan kadar keimanan kita. Nah, nanti itu akan bertahap demi tahap. Kalau saya saranin kayak antum, bangun dulu keimanan, belajar yang gigih. Apalagi itu saya, masya Allah terus hebat, luar biasa antum itu. Bang, baru 6 hari sudah baca Al-Fatihah. Saya dulu malah 1 bulan itu baru bisa baca Al-Fatihah. Iya, itu luar biasa antum itu. Saya apresiasi banget itu. Tinggal nanti bagaimana antum itu lebih apa namanya ini. Kalau bisa minta nomor gurunda kita yang di sini, ngaji sama mereka biar nanti akidahnya lebih mantap lagi. Oke, ada gurunda kita itu, silakan nanti gurunda Suma yang lebih memberikan motivasi atau inspirasi kepada kita semuanya, bukan cuma kepada antum tapi kita semua yang hadir di sini bisa mendengarkan apa yang setidaknya bisa mencerahkan kita semua yang ada di sini. Tafadhol Ustaz. Ya, Masya Allah. Sebelum itu saya sambut dulu nih, mualaf juga nih kita nih, Mbak Natali Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Natali dulu berapa hari mualaf baru bisa hafal Al-Fatihah? Aduh, lupa cepet sih bang, nggak lama sih. Cepet hilang, cepet ya? Cepet hafal, cepet. Ya, Mbak Natali ini juga Muhammad Reski ini adik kita nih, baru mualaf juga dari Maluku. Saya ngasih nama Muhammad Reski. Masya Allah, Masya Allah. Nama aslinya siapa tadi bro? Setia? Melki. Melki ya? Panggilannya Eki. Melki Sedek? Bukan? Bukan Ustaz. Oh. Namanya Melki saja. Melki Sedek. Oke. Banyuma sudah kembali sinyal itu tadi di sana. Namanya selingkuh dulu itu yang saya kenal dulu. Wah, Setia dulu nih. Iya. Dulu di Setia Bok ngeyelnya dikasih tahu dulu itu. Enggak, dulu MR selingkuh gitu. Masuk Islam ganti Setia. Salah Ustaz. Ya udah disambut dulu nih, ada saudara Kristen kayaknya. Ya. Assalamualaikum Bang. Ini aku tadi Bang, ini maksudnya teman dari Kristen kan, ini mau bertanya, ini aku Muslim Bang, cuma lagi mana teman Kristennya, suruh ngomong. Nah ini Bang, dia masih ada pertanyaan, masih ada keraguan tentang Muslim Bang. Insya Allah Abang, malam ini dia bisa bersyahadat. Masya Allah. Abang posisi mana nih Bang? Aku dari Manado Bang. Wih, Manado. Mayoritas Manado Bang, 90% Bang Kristen semua Bang. Orang semua saudara dang. Kia apa ngana? Iya Bang. Mana ada orang? Ini napa Bang? Siapa penama dang? Halo Bang. Halo, siapa siapa penama ngana? Kita penama Tambang. Tambang. Iya Jo. Iya. Bertanya Jo ngana. Iya, begini Bang, saya sedang mencari kebenaran Bang. Yang sebenarnya Kristen sembah ini apa sebenarnya Bang? Hah? Coba diulang. Umat Islam menyembah siapa gitu ya? Umat Kristen sembah ini sebenarnya apa Bang? Siapa Bang? Oh, umat Kristen menyembah siapa? Iya. Oke. Banyuma, bisa dijelasin Banyuma umat Kristen menyembah siapa? Menjauhkah? Iya. Oke. Ustaz Tata, silakan Ustaz. Ya gimana Bang Handi? Dia bertanya, Banyuma, umat Kristen menyembah siapa? Dia Kristen ini bertanya. Oh. Ya. Ya, jelas yang disembah oleh umat Kristen itu adalah manusia, anak Maria kan? Jelas itu kan?
Atau Kristen sekarang ini sudah menyangkal, oh kami nggak nyembah Yesus. Kan tidak mungkin. Faktanya Kristen menyembah manusia. Dan itu adalah manusia, Yesus namanya. Yesus ketika ditanya di dalam Lukas, di dalam Kisah Para Rasul 9, apa kata Yesus? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, terus Paulusnya bertanya kan sebelumnya, siapakah engkau Tuhan? Apa kata Yesus? Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Berarti Yesus mengaku sebagai apa? Tuhan atau manusia? Dalil bang, dalil. Dalil, Kisah Para Rasul 22. Nomor 5 Anda baca. Nomor 6 Anda baca. Nomor 7 Anda baca. Iya, dalil apa bang? Kisah Para Rasul 22 atau Kisah Para Rasul 9. Salah satunya Anda buka. Anda akan menemukan di situ Yesus mengaku sebagai manusia dari Nazaret. Iya bang. Matius 23. Ketika kemudian ditanyai, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Engkau telah mengatakannya. Tetapi engkau akan mengetahui apabila anak manusia telah ditinggikan. Apa? Yesus mengatakan apa? Anak manusia. Anak manusia. Coba. Siapa anak manusia yang dimaksud? Ya dirinya lah. Kemudian yang kedua, kalau ada orang Kristen yang tidak mengakui Yesus itu adalah anak manusia, maka Kristen itu adalah anti Yesus. Mana dalilnya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat dalam bahasa Yunani adalah planos. Planos artinya pembohong, penipu. Itu artinya. Siapakah penipu itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan itulah penyesat itu. Ayo. Mengaku tidak Anda bahwa Yesus itu manusia? Tidak kan? Berarti Anda penyesat. Tepuk tangan penonton. Sederhana kan? Nah, gitu bang. Lanjut. Dalil Matius ayat berapa bang? Apanya? Dalil Matius ayat berapa bang? Yang mana yang terkait dengan apa ini? Dalil Kisah Rasul 22. Matius itu beda bang. Matius dengan Kisah Para Rasul itu beda. Kisah Para Rasul itu tulisan Lukas. Oh iya. Sekarang ini aja deh. Anda mengakui enggak Yesus itu datang sebagai manusia? Itu dulu. Mengaku enggak bahwa Yesus manusia bang? Saya masih pelajari bang. Nah itu dia. Padahal Yesus itu manusia. Apa yang keluar dari hidung Maria itu namanya ingus. Yang keluar dari telinga namanya cuek. Keluar dari mulut itu namanya luda. Keluar dari vagina namanya pipis dan manusia. Terima enggak itu? Terima enggak? Iya bang, saya masih pelajari bang. Masih dipelajari. Ya udah belajar dulu. Belajar dulu Bang Andi, kasih dipelajari dulu Bang Andi. Bang, dia masih ragu bang dengan apa bang? Keyakinannya sendiri bang. Ya intinya mau sampai kapanpun tidak ada orang Kristen di atas muka bumi ini yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Mau 2 hari atau 2 jam sebelum kiamat akan pernah ada orang Kristen. Bisa ini itu. teman aku ini dia mencari kebenaran tentang Alkitabnya ini tentang dari Al-Quran. Tapi kan sudah dibilang bang, aku bilang kalau di Al-Quran tidak bisa dibodoh-bodohi itu Al-Quran itu bang. Oh iya. Kalau dalam Alkitab itu banyak pembodohan. Iya. Makanya cari pelajaran dalam agama itu melalui akal. Jangan diimani dulu baru berakal. Nah betul. Jadi sebenarnya gini Bang. Kalau melihat konsep Islam ya. Konsep Islam terkait dengan Tuhan. Islam itu sangat simpel. Untuk mencari Tuhan itu simpel sekali. Karena pada diri kita itu nggak ada milik kita. Tangan bukan punya kita. Kaki bukan punya kita. Mulut, hidung, rambut,
Apapun yang ada pada diri kita itu bukan milik kita. Lalu milik siapa? Itu dulu. Kok bisa kita berbicara? Kok bisa kita berpikir? Kok bisa kita ngantuk, tidur? Kok bisa kayak gitu? Sebenarnya yang mengadakan itu semua itu siapa? Kita? Enggak. Orang tua kita yang membuat tangan kita? Bukan. Yang memberikan kemampuan paru-paru kita memompa oksigen itu siapa yang bikin? Negara ini? Bukan. Lalu itu siapa? Nah, itulah Makanya Tuhan. aku katakan kepada teman aku, dari awal kembali kepada Allah semuanya. Semuanya Iya. hanya titipan saja, Bang. Betul. Makanya di dalam Al-Quran itu sederhana, Bang. Walakad halaknal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu dalam Al-Quran. Allah Bang, mengatakan, makanya Bang dari tadi Bang kan aku naik ini kedua kali aku jelasin dari tadi, cuma otaknya mungkin ketutup sama Bibel Bang, sama Trinitas. otaknya ketutup lemak babi. Masih sering makan itu babi enggak? Dia itu Bang bukan cuma babi Bang, Monyet ular juga saja dimakan. Bang, berjalan masih hidup dia makan Bang. Nah, itu dia. Karena itu aku katakan sama dia. Itulah yang menghambat Maaf ya buat saraf-saraf otaknya orang-orang untuk Kristen yang di berfungsi. bawah ya. Ini jujur, ini Kristen dari Manado sembarang Ternyata makan. biar ular hidup Makan sama semuanya Kristen dari Manado sembarang makan. makan. Benar, sedang kalau diceritakan dalam apa ya, orang Manado katakan kalau kaki kadera kalau sudah berjalan bisa dimakan. Kaki kadera. Wan rasa yang gue tahu Bang Andi. Kaki meja juga beda Iya Bang, benar Bang. Ini teman aku ini Bang, sembarangan itu bisa apa yang bisa dimakan. Sudah lama saya nggak dengar kata kadera. Kursi. Kursi. Iyalah, kalau biasanya kan Kursi. Bang Andi kan ini kan ceritanya begini Bang, kalau bahasa Manado kan kalau kaki kadera itu sudah berjalan bisa dimakan. Nggak ada soko baku sedu nggak ada ini ah. Ya Bang, bener, ini teman aku ini dari tadi kan dia ini kayak gimana ya Bang, dia bilang goblok tapi pintar, tapi hanya menyenangkan orang apa sih, orang anak manusia. Tapi dia kayaknya suaranya sudah kaki-kaki. Apa masih muda? Apa suaranya doang? Masih Ini 30-an keselak Bang. ini, keselak biji mata monyet ya telan. Bang. Coba dari tadi